sesi ini ya. Buat teman-teman yang baru join, perkenalkan saya Faris Farhan, seorang engineer yang kemudian banting karir jadi desainer. Saya belajar desain baru sekitar 24 tahun. Perubahan dari engineering ke desain ini yang cukup membantu di karir saya. Alhamdulillah kesempatan saya belajar ini banyak menemui orang-orang yang hebat ya, dan karena mereka juga ini proses saya belajar ini jadi lebih cepat ya, lebih cepat dibanding teman-teman yang waktu itu memulai sama-sama dengan saya, dan waktu itu juga masih belum ada istilah UI, UX gitu ya. Dulu di kuliah saya belajar man-machine interaction, lalu human-computer interaction, human-centered design. UI juga masih terbatas di graphical user interface design gitu ya, belum ada tools design. Dulu kolaborasi semacam Figma ini jadi impian ya, bahkan sempat topik tugas akhir saya juga ingin membahas kolaboratif design, tapi karena saya lebih tertarik di musik, jadi tugas akhir saya lebih banyak di developing musical instrument plugin gitu. Sekarang saya tinggal di Bandung, kerja di Jakarta, di satu bisnis unitnya Salim Group, dulunya Elevenia, tapi spin off, kemudian jadi Elevenia Digital, nama perusahaannya EDTS, legal name-nya EDTS. Sebelum di EDTS, saya sempat di DBS Bank Singapura, sebelum DBS Dropbox. Sebelum Dropbox Samarin kemudian diakuisisi oleh Microsoft. Sebelum Samarin freelance permanen di Google, Spotify, Booking.com, Trivago. Banyak ya, saya hampir lupa lagi. Jadi mungkin udah umur juga ya, sekarang udah di atas 40. Jadi banyak yang lupa. Jadi mohon maaf juga, mungkin nanti pada saat present banyak jokes bapak-bapak gitu yang nggak relate gitu, terus lupa-lupa, saya mohon maaf. Untung tadi dibuka sama Idat, ini santai-santai, padahal saya udah tegang ya, aduh khawatir ya gimana nih gitu ya, tapi ternyata santai. Terima kasih sudah mencairkan suasananya Idat ya. Gimana nih, mau langsung saya kembalikan dulu deh ke Idat kalau gitu, itu aja intronya. Maaf melantur, silakan. Aku juga amazed banget sih dengar tadi Mas Faris dari Dropbox, freelance Google tadi, Trivago.com. Ini keren banget sih. Jadi aku pengen belajar banget juga dari Mas Faris. Jadi teman-teman udah dengar juga tadi kan, berarti Mas Faris benar-benar berpengalaman banget guys. Jadi siapin pertanyaan teman-teman, catat. Jadi kayaknya itu aja, kita bakal langsung mulai. Oke. Jadi teman-teman boleh nih, teman-teman kalau mau dokumentasiin acaranya ini, terus teman-teman upload di story atau di LinkedIn, boleh banget. Tunjukin kalau kalian lagi produktif di hari Sabtu ini. Jangan lupa juga tag di komunitas kita, Fix Heroes Community, tag di LinkedIn dan juga Instagram. Oke. Jadi itu aja sih dari Mas Faris, sudah siap? Ya, insya Allah siap. Oke. Waktu dan tempat, silahkan Mas Faris, gaskan. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan fresh ya. Di sesi ini saya akan berbagi mengenai metrik dalam perancangan produk digital ya. Ini lebih ke pengenalan ya. Pengenalan bagaimana kita bisa mengevaluasi nanti efektivitas rancangan produk dan layanan digital ya. Ini metrik dalam perancangan produk digital ini beberapa potongan puzzle dari sebuah proses yang cukup ekstensif ya, end-to-end product design proses ya. Nah, kita lihat karena fokusnya di product design, saya langsung membahas matrix ya, UX matrix. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan UX matrix? Sederhananya, UX matrix adalah sejumlah indikator atau pengukuran yang digunakan untuk
mengevaluasi user experience ya dari suatu produk atau layanan digital. Ini saya berusaha memasukkan referensi-referensi, jadi nanti kalau teman-teman ingin membaca lebih detail, ada sumbernya di situ ya. Nah, mengapa kita perlu UX Matrix ya? Pada intinya, Matrix ini tidak hanya UX di dalam produk, di dalam bisnis, ini untuk membantu pengambilan keputusan penting ya. Karena dengan menggunakan Matrix, sebuah proses itu menjadi terstruktur ya. Lalu dalam perspektif UX, Matrix ini memberi wawasan ya pada finding ya, hasil temuan riset, lalu memberi informasi yang penting kepada para pengambil keputusan, tergantung pada jenjangnya ya. Misal di working level ada user researcher, nanti dia report kepada lead user researcher-nya, nanti lead-nya bisa memutuskan mana nih, misalnya segmen user yang perlu ditindaklanjuti ya, follow up research-nya gitu. Mungkin di jenjang yang lebih tinggi lagi, misalnya di manajerial atau C-level, Matrix ini memberikan pandangan terhadap strategi ya, strategi. Jadi strategi ini sederhananya adalah kita mengetahui apa yang harus dan jangan dilakukan pada satu waktu. Misal pada saat baru pertama kali launch produk, jangan dululah kita langsung misalnya mengenakan harga gitu ya, charge harga yang terlalu tinggi gitu ya, kita perkenalkan dengan promosi. Misal itu contoh-contoh sederhana ya. Nah, jadi kembali kepada Matrix, tanpa informasi ini, keputusan-keputusan penting ini bisa jadi dibuat hanya berdasarkan asumsi ya. Dan asumsi ini seperti teman-teman tahu juga gitu ya, kalau kata bule-bule itu assumption is the root of all failure. Adalah akar dari kegagalan. Jadi dengan Matrix ya kita bisa menghindari ya, mengurangi kemungkinan kegagalan gitu ya. Dan jangan sampai juga keputusan ini diambil berdasarkan intuisi ya atau feeling aja gitu. Beberapa saya temui gitu ya di tempat-tempat kerja sebelumnya gitu ya, atau di klien. Kadang-kadang ada bosnya yang feeling gue sih ini jalan. Wah, berat banget, itu bahaya ya. Gitu kalau misalnya nggak mengandalkan feelingnya bos gitu ya. Nah, jadi kita perlu memberikan pandangan ya. Nah, karena sebagai desainer, sebagai engineer, kita ini adalah problem solver. Problem solver, landasan keputusannya apa? Data dan metrik. Itu yang perlu kita sampaikan. Ya. Nah, berikutnya untuk memberi gambaran terhadap keseluruhan siklus ya, siklus proses dari produk design, dari produknya itu sendiri, ada yang dinamakan product growth framework. Ini mencakup daur hidup sebuah produk ya. Nah, apa sih siklus produk ini? Ya, siklus produk ini merujuk pada serangkaian tahapan ya yang digunakan untuk memahami ya, dan pada akhirnya kita bisa berusaha untuk meningkatkan kinerja produk atau layanan digital selama masa hidupnya ya. Nah, ini sering juga disebut AARR framework atau Pirate framework. Nah, ini yang mencetuskannya Dave McClure ya tahun 2007. Ini mohon maaf kalau di posting-postingnya Fix ya, Fix Heroes itu kelihatannya foto-fotonya cukup artistik, jadi bisa disebut foto sebagai pemanis, tapi ini fotonya mungkin agak mengganggu ya. Ini waktu itu tahun 2000, sekitar 2009 saya belajar langsung AARR framework ini dari Dave McClure, dari orang yang merancang frameworknya. Dave ini adalah 500 startup founder ya, yang dia yang menemukan di product growth framework. Di sebelah kiri saya itu ada Jen Kanai, waktu itu dia adalah director of product. Saya belajar dari mereka berdua mengenai apa sih tahapan-tahapan dalam sebuah siklus produk ya. Nah, kita masuk ke detailnya ya.
detail dari setiap kriteria. Ini walaupun ini detail ini disclaimer masih apa ya, permukaannya ya, we are scratching the surface here, gitu ya. Ini adalah bahasan singkat lah ya, kulitnya. Oke. Kriteria pertama yaitu akuisisi ya. Nah, jadi produk ini selalu memiliki faktor penggiring, faktor yang menggiring calon penggunanya untuk menggunakan produknya atau layanannya ya. Nah, faktor yang pertama adalah akuisisi ya. Dalam kriteria akuisisi, faktor-faktor penggiringnya ini contoh-contoh umum ya, ada masih banyak contoh lain lagi. Yang pertama bisa jadi rating dan review pada storefront semacam App Store atau Play Store ya. Misalnya saya belum pernah mendengar satu jenis aplikasi gitu ya, tapi karena kemudian teman saya memberitahu gitu ya, Res coba deh pakai aplikasi ini kalau kamu pengen drive share gitu ya. Apa namanya? Saya look up di storefront, oh ratingnya bagus. Karena ngelihat rating bagus, saya mau nyoba gitu ya. Nah, lalu contoh lainnya iklan di media sosial. Iklan ini yang secara visual menarik gitu ya, lalu resonate dan relate sama audiensnya, itu juga bisa menjadi faktor penggiring ya, yang makanya iklan juga kan banyak yang disesuaikan dengan segmen usernya ya, harus disesuaikan supaya tepat sasaran ya. Nah, ini ada metrik-metrik yang digunakan untuk memantau faktor penggiring tadi, driving factor dari sebuah kriteria. Misalnya di kriteria akuisisi ini, untuk bisnis kita bisa melihat banyaknya unduhan gitu ya, lalu setelah diunduh banyaknya instalasi, lalu kemudian setelah diinstal itu ada berapa banyak user yang mengunjungi misalnya landing page-nya, home screen-nya, atau halaman tutorialnya gitu ya. Dan secara keseluruhan ini mungkin bisa dilihat juga tingkat awareness-nya melalui survei misalnya gitu ya. Setelah rilis dalam waktu 3 bulan, dilihat nih sejauh mana orang-orang ini tahu nih dengan produk yang baru kita rilis misalnya itu ya. Nah, kemudian ada activation ya. Activation ini salah satu faktor penggiringnya adalah customer onboarding. Customer onboarding ini semacam contoh sederhananya, misal baru install aplikasi gitu ya, ada beberapa halaman atau beberapa layar yang memberikan highlights feature dari aplikasinya, added value misalnya gitu ya, atau keuntungan-keuntungan yang bisa kita rasakan. Nah, dengan itu juga user bisa melihat, oke, ini merasa mungkin bisa terbantu, dilanjutkan untuk menggunakan, dia activate gitu ya. Lalu ada juga easy registration ya, maksudnya ini kemudahan pada saat mendaftar gitu. Makanya banyak layanan-layanan yang menggunakan single sign on, menggunakan API dari Google ya, jadi tinggal klik tombolnya akun Google kita langsung connect, terdaftar, atau Facebook atau Instagram gitu ya. Atau bahkan yang terakhir Thread itu dia sebenarnya one click juga sih gitu, tapi dia nggak, karena ada di dalam ekosistemnya Instagram, jadi kita nggak merasa mendaftarkan diri. Pada saat kita tap tombolnya Thread di profile kita, itu udah langsung keluar timeline-nya Thread kita. Nah, ini biasanya metrik-metrik yang dilihat ada banyaknya yang mendaftar ya, registration rate ya, ada laju pendaftaran, lamanya penggunaan, kunjungan, atau screen setiap kali dia menggunakan aplikasinya, lalu retensi per hari. Misalnya retensi per hari ini dia pada saat misalnya ada 100 orang mendaftar, tapi pada saat mulai menggunakan mungkin hanya 90 orang. Jadi terjadi penurunan, dan biasanya ini nilai ini menurun ya. Jadi dari akuisisi sampai revenue ini persentasenya menurun dari jumlah user dibandingkan dengan jumlah usernya gitu ya. Nah, berikutnya adalah retention. Retention ini keberlanjutan pemakaian sebetulnya maknanya. Ini mohon maaf juga, ini bukan terjemahan langsung, yang saya masukkan di sini adalah pengertian maknanya gitu ya.
Nah, kembali kepada retention, biasanya retention ini yang menjadi faktor penggiring ini ada loyalty campaign ya. Mungkin kalau teman-teman pakai layanan semacam Gojek, Grab ya, atau Tokopedia atau Starbucks ya, mereka punya program loyalty ya. Maksudnya supaya si user ini tetap menggunakan layanan mereka gitu ya. Entah itu diberi benefit atau kita mendaftar untuk menggunakan layanan tertentu selama waktu tertentu dengan harga yang lebih murah ya. Misal kalau di Tokopedia saya lihat ada gratis ongkir kalau kita membayar di muka sejumlah tertentu, lalu pembelanjaan kita selama 30 hari ke depan gratis ongkos kirimnya gitu ya. Nah itu juga sebagai bagian dari loyalty campaign gitu ya. Lalu ada tailored content ini kalau platformnya ini sudah cukup mapan ya. Nah, tailored content ini maksudnya adalah konten yang ditujukan terhadap user dengan preferensi tertentu ya. Semacam Netflix ya, Spotify gitu. Mereka punya bagian-bagian di home screen ini semacam recommended for you atau misal since you are listening to Blackpink you might want to hear this gitu kan. Jadi ada section yang merujuk kepada kesukaan tertentu dari user gitu ya. Nah, ini matriksnya yang dilihat juga active usernya gitu, sejauh mana efektivitas dari usaha untuk menahan ya, retain ini kan sebetulnya menahan user tetap berada di dalam aplikasinya gitu ya. Nah, berikutnya referral. Referral ini sebetulnya bagaimana seorang pengguna ini bisa memberikan rujukan positif kepada calon pengguna lainnya gitu ya. Nah, ini yang umum digunakan adalah sharing dengan insentif. Dulu waktu pertama Dropbox launch gitu ya, kalau ada yang mendaftar lalu kemudian si pendaftar ini memberikan linknya kepada user yang lain, dia akan diberi insentif 50 giga waktu itu ya, 50 giga. Jadi yang daftar dapat 50, yang daftar sebelumnya dapat tambahan 50 giga gitu, jadi total 100 giga gitu ya. Nah, ini insentif gitu ya. Ada juga semacam loyalty app, misalnya convenience store gitu ya. Mendaftar, pada saat pertama mendaftar dikasih kupon belanja 50.000 gitu ya. Nah, ini juga sebagai faktor yang menggiring gitu ya, dan ini juga terbukti dengan ini case study-nya yang nyata gitu ya di tempat saya kerja sekarang. 2 tahun lalu pada saat rilis aplikasi loyalty untuk Indomaret gitu ya, benefitnya cukup signifikan gitu ya, karena nilai total vouchernya itu sampai 250.000 dan ada efek samping yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Ternyata ada banyak abuser ya, orang-orang yang mendownload lalu mengklon aplikasinya, lalu si vouchernya ini dijual ya gitu. Jadi untuk mendapatkan insentif gitu ya, karena insentifnya cukup besar gitu ya. Nah, ini waktu itu kita heran karena tiba-tiba spike nih banyaknya referral gitu ya. Referralnya itu sampai di atas 300.000 ini hanya dalam waktu 20 hari, kok bisa gitu ya banyak, karena ya ternyata clone abuser gitu ya. Nah, selain itu juga ada untuk kriteria referral ini biasanya ada third party gitu ya yang memantau social conversation gitu ya, engagement-nya gitu ya. Ada berapa banyak keyword sih yang dibahas, misal mengenai kopi misalnya gitu ya. Itu brand kopi tertentu dibahas dalam 1 hari, oh ternyata dibicarakan oleh 3 juta orang misalnya gitu ya. Nah, ini dari situ bisa ditindaklanjuti dengan market research gitu ya, mana yang sesuai untuk di follow up ya. Yang terakhir dari growth framework ini adalah revenue ya. Revenue ini adalah pendapatan, karena tentunya
sebuah produk atau layanan tidak kemudian secara instan ya bisa memperoleh pendapatan ya dari layanan atau produknya yang dijual gitu ya, pasti melalui tahap-tahap yang kita lihat sekarang, akuisisi, aktivasi gitu ya, retention, referral gitu. Nah ini driving factornya ini biasanya lebih ke personalisasi umumnya karena dengan begitu si user merasa diperhatikan ya. Nah ini dengan konten-konten yang sesuai dengan preferensi user, biasanya user merasa oke, ini si produk ini memberikan nilai tambah sesuai dengan preferensi saya gitu ya. Nah ini metrik yang dipantaunya biasanya RGU ya, Revenue Generating Users, atau Customers Lifetime. Karena RGU ini tidak berarti kalau waktunya hanya sebentar gitu ya. RGU-nya misalnya 90% dari user base, tapi cuma 1 bulan, ke depannya nggak ada lagi gitu ya. Nah ini mesti dilihat juga customer lifetime-nya, longevity-nya ya, lalu jumlah transaksi dalam aplikasinya gitu ya, atau kalau misalnya jenis layanannya freemium ya, yang bergantung terhadap pendapatan dari iklan, ada berapa banyak click through gitu ya, dan selanjutnya. Oke, berikutnya adalah visualisasinya aja ini ya, penjelasannya sudah barusan. Nah ini tadi yang saya maksud dengan mengecil ya, jadi dari akuisisi sampai revenue ini sebelah kiri kelihatan ada garis putus-putus ke bawah, ini waktu ya, dan ini juga tidak selalu tidak linear ya, karena bisa jadi dari akuisisi, activate, retain, aduh susah banget retentionnya gitu ya, kita balik lagi ke akuisisi, mikirin lagi strategi akuisisinya gitu, bolak-balik di situ, baru kemudian setelah misal 6 bulan, 8 bulan gitu ya, baru bisa revenue gitu. Ini kurang lebih siklusnya seperti itu ya. Jadi produk yang baru rilis itu biasanya fokus di akuisisi usernya gitu, yang ngebangun dulu gitu ya gitu. Tapi ini tidak berarti berlaku untuk semua jenis produk. Misal untuk produk semacam digital banking gitu ya, walaupun mereka melalui tahap akuisisi, kalau untuk bank-bank yang sudah mapan, ternama, mungkin proses akuisisinya dilewat dalam arti user base-nya sudah pasti ada gitu ya. Terus mereka sudah, misalnya kalau bank ini kan sifatnya kepercayaan gitu ya. Mereka yang menyimpan uangnya di bank gitu ya, berarti memberi kepercayaan juga. Tahap berikutnya adalah bagaimana mengactivate gitu ya user base ini untuk kemudian menggunakan aplikasinya. Tapi mungkin bisa jadi untuk digital bank yang baru gitu ya, mereka harus berusaha lebih keras dalam tahap akuisisi gitu ya. Oke, itu untuk product growth ya. Berikutnya kita akan membahas user experience matrix ya. User experience matrix ini pada umumnya menggunakan HEART ya. Apa sih HEART itu? HEART itu framework yang digunakan untuk mengukur ya, supaya kita memahami bagaimana user berinteraksi ya dengan layanan atau produk ya, ini dalam konteks produk dan layanan digital. HEART ini adalah singkatan dari 5 kategori yang digunakan untuk mengukur pengalaman penggunanya ya, yaitu ada happiness, engagement, acquisition, retention, dan task success. Nah, ini HEART ini pertama kali diperkenalkan melalui jurnal ilmiah ya, peneliti Google, ada Kerry Roden, Hilary Hutchinson, dan Zinfu pada tahun 2010. Saya beruntung bisa belajar dari orang kedua yang belajar dari orang pertama yang menemukan lah ya HEART ini. Saya belajar dari Morgan Knudsen waktu saya di Dropbox. Morgan ini design head di Dropbox waktu itu tahun 2014. Sebelumnya dia di Google dan dia belajar langsung dari Kerry Roden gitu. Jadi saya belajar dari orang kedua. Ini sedikit off topic. Dalam keyakinan saya ya, ada istilah sanad. Sanad ini adalah asal usul ilmu gitu ya. Jadi teman-teman di sini nanti asal usul ilmunya jelas. Belajar dari saya belajar dari Morgan belajar dari yang menemukannya gitu ya. Jadi ada mungkin 3 tahap ya.
Sorry, kenapa? Saya nggak lihat itu ada. Oke. Saya balik lagi ke tabnya ya. Oke, heart. Nah, apa saja yang ada di dalam heart itu? Ya, nah ini penjelasan agak detailnya ya. Metrik untuk mengukur user experience, membantu pengambilan keputusan ya dalam proses development-nya. Yang pertama adalah happiness. Happiness ini untuk mengukur kepuasan user ya. Umumnya kepuasan user didapat dari survei, kita tanya langsung ya, atau melalui kompilasi Net Promoter Score ya, atau rating ya. Metrik ini perlu dipantau dalam waktu yang relatif panjang ya, minimal 3 bulan gitu ya, quarterly, half year gitu ya, karena kalau cuma seminggu 2 minggu mungkin nggak mencerminkan secara keseluruhan. Berikutnya kriteria engagement ya. Kriteria ini mengukur sebanyak apa user berinteraksi dengan konten produk atas keinginannya ya. Metrik ini digunakan untuk meneliti sejauh mana sih user berinteraksi dengan konten ya, dengan kontennya secara teratur ya, dan dalam kurun waktu tertentu. Nah, contoh ringannya semacam kita mengkonsumsi konten di YouTube gitu ya, karena YouTube itu produknya adalah kontennya ya, video yang kita konsum ya sehari, maksudnya yang sesuai dengan yang kita minati gitu ya. Jadi layanan mereka adalah memberikan konten gitu. Jadi kita engage dengan kontennya, bukan engage dengan produk in a way produknya itu sendiri gitu ya. Jadi kalau kita berulang menggunakan produk Gojek misalnya ya, bukan berarti kita engage dengan Gojeknya gitu kan. Gitu. Karena sebetulnya kita butuhnya, tapi yang engage yang dilihat di sini adalah kontennya itu sendiri, konten yang kita konsum, teks, image, video, Instagram ya, nah itu Facebook ya, itu konten yang kita konsum gitu ya. Dan metrik ini nggak relevan ya untuk produk yang harus digunakan oleh user yang dipaksa gitu ya. Nah ini jadi ada kriteria user ya, ada dua jenis user yang dulu saya pelajari waktu kuliah tahun 96 ya, 96 97. Hanya ada dua jenis user yang mau menggunakan dan harus menggunakan. Nah, yang harus menggunakan ini nggak relevan kalau dilihat engagement kriteria gitu ya, semacam operator mesin CNC misalnya di pabrik gitu ya. Yang perlu dilihat adalah task suksesnya, sejauh mana dia bisa efisien dalam menyelesaikan tugasnya gitu ya, atau teller di bank gitu ya. Itu nggak bisa dilihat gitu, karena dia nggak bisa milih buat pakai software tertentu gitu ya. Dia nggak bisa, saya nggak mau pakai aplikasi ini, banknya pakai itu ya mesti dipakai gitu ya. Jadi lain dengan aplikasi yang banyak pilihannya, semacam ride hailing dengan Maxim gitu ya, InDrive, Gojek, Grab, dan lainnya. Oke, berikutnya adalah adoption. Ya, adoption ini adalah sebetulnya angka user baru ya pada waktu tertentu. Berapa banyak user baru yang mengadopsi produk, layanan, atau fitur di dalam sebuah produk ya. Nah, ini bisa mengindikasikan seberapa sukses sebuah produk, feature, atau layanan menarik user. Misal misal saya punya aplikasi marketplace lah, atau grocery shopping online ya. Lalu saya memasukkan fitur monthly subscription ya, supaya orang yang belanja nggak ribet gitu ya, karena udah anggaplah aplikasinya udah canggih, saya udah tahu nih si aplikasi saya ini udah tahu kebiasaan user ini, tiap bulan dia pasti beli deterjen 1 kilo, beras 10 kilo. Nah, lalu dikasih rekomendasi ya, ini bulan depan kamu pasti beli ini lagi nih gitu. Kita tawarkan subscription, lalu kemudian 100% orang mengadopsi feature itu, dianggap sukses gitu ya. Nah, ini tentunya kriteria ini bergantung kepada bagaimana feature, produk, layanan ini dipromosikan ya.
gitu. Dan ini bergantung pada aktivitas sales dan marketing. Bisa jadi dalam waktu yang singkat, investasi besar gitu ya, meningkatkan adoption rate, tapi pada jangka panjang ini menurun gitu ya. Karena bisa jadi ternyata, wah ini mah cuma janji-janjinya aja yang manis gitu ya, ternyata pelaksanaannya nggak sesuai gitu ya. Karena ini bergantung dari user review, words of mouth gitu ya, terus teman yang ternyata setelah nyoba, jangan pakailah itu aplikasi itu ribet tau, kayak hal kayak gitu ya. Berikutnya, retention ya. Metrik ini mengukur berapa banyak user yang menggunakan produk dalam satu kurun waktu tertentu. Metrik adoption dan retention ini sangat membantu pada saat kita merilis fitur atau produk baru ya. Ketika ada perubahan besar pada fungsi produk misalnya gitu ya, atau dari versi 1 ke versi 2, nah gitu ya. Nah ini dalam produk yang sudah mapan gitu ya, kemungkinan ini ditinggalkan ya, cukup dimonitor misalnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu ya. Nah karena biasanya ini stabil gitu ya, konstan. Kalau udah layanan udah cukup bagus gitu ya, kurang naik, usernya naik turun plus minus 2%, 3%, udahlah nggak perlu dipantau lagi gitu. Kecuali misalnya pada saat satu waktu kita pengen naikin nih user base gitu ya, kita lihat lagi. Oke, yang terakhir task success ya. Nah, task success ini sebetulnya bisa dibagi ke dalam beberapa komponen pengukuran gitu ya. Karena pada intinya task success ini menilai keberhasilan ya. Presentasi keberhasilan user menyelesaikan sebuah task spesifik ya. Misal dari mulai search, memasukkan keyword search, lalu add to search, lalu melihat detail produk, dari detail produk dia add to cart, dari add to cart kemudian dia pilih shipment, pembayaran, konfirmasi, selesai, sampai akhirnya dia menerima kiriman misalnya. Itu dibutuhkan berapa lama? Excluded misalnya waktu pengirimannya gitu ya. Nah kalau dibandingkan dengan misalnya rata-rata user secara umumnya di aplikasi tersebut menyelesaikan tasknya dalam waktu 5 menit misalnya, ternyata ada banyak user yang menyelesaikan tasknya ini di atas 5 menit. Nah ini bisa jadi indikasi ada sesuatu yang salah gitu ya, atau ada drop off, user yang tidak menyelesaikan aktivitasnya gitu ya. Task success ini salah satu kriteria yang cukup rumit ya, karena ini melibatkan kemampuan kognitif ya, kemampuan kognitif setiap orang berbeda-beda gitu ya, dan ini ada penelitian ilmiahnya juga mengenai human processing model gitu ya, kemampuan kita membaca teks ya, mengenali warna, mengenali bentuk gitu ya, lalu merespon terhadap informasi gitu ya. Ini cukup mendalam ya pembahasan mengenai task success ini. Nanti lain waktu mungkin kalau ada yang berminat bisa tanya-tanya. Nah untuk mengukur task success yang skalanya cukup besar ya, disarankan untuk melakukan usability testing ya, boleh remote atau boleh in person gitu ya. Nah dengan memasang tab sequence ya, tab sequence tracker ini maksudnya kita menjejaki, menyimpan setiap ketukan tombol, klik mouse gitu ya, atau klik trackpad gitu, supaya kita bisa tahu dalam satu flow tadi misalnya dari search sampai dia dapat konfirmasi, ini ada berapa klik yang kita tidak harapkan, misklik gitu ya, harusnya user ngeklik misalnya bayar sekarang, tapi dia ngeklik hal yang lain gitu ya, atau mungkin malah balik lagi ke halaman browse atau search gitu ya. Nah ini perlu dilihat gitu ya efektivitasnya gitu ya, karena bisa jadi bukan berarti gagal, tapi ada informasi yang kurang misalnya, atau mungkin user lupa gitu ya memasukkan sesuatu gitu ya, memasukkan item belanjaannya misalnya gitu ya. Nah atau untuk mengukur ini juga bisa dilakukan benchmark study dengan kalau kita belum punya datanya nih ya, aplikasinya baru rilis gitu ya. Nah ini ada kita bisa pakai common practice ya, cara-cara yang sudah umum atau landasan ilmiah gitu ya, tadi yang saya sebutkan human processor model misalnya yang dilakukan oleh peneliti Xerox ya di tahun 94.
74 ya, mereka membuat interface untuk mesin fotokopi, tapi karena cukup rumit ya, ada beberapa tray, ada beberapa jenis kertas. Nah, ini akhirnya mereka coba bikin interface bagaimana user bisa memahami itu dengan efektif gitu ya. Nah, ini bahkan mereka sampai tahu jarak interval waktu yang optimal sebuah sistem merespon sekitar 400 milidetik. 400 milidetik ini juga digunakan dalam standar animasi material design ya. 400 milidetik ini dianggap snappy ya, atau responsif. Oke. Itu hard criteria. Berikutnya kita akan membahas goals signals metricnya ya. Saya tidak akan membahas detailnya, kita tadi sudah bahas setiap kriterianya. Ini tahapan menggunakan hard ini. Yang pertama, kita mesti menentukan goals-nya dulu atau keadaan yang diharapkan ya. Saya akan ambil contoh satu aja. Misalnya untuk happiness ya, pengguna merasa produk menyenangkan. Ini keadaan ya diharapkan ya, bermanfaat ya produknya dan mudah digunakan. Lalu untuk melihat indikasinya gitu ya, bagaimana keadaan itu bisa dicapai, kita juga mesti melihat sinyal-sinyalnya. Sinyalnya di sini artinya adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh user yang kemudian mengarah kepada keadaan yang diharapkan, gitu ya. Ini leads activity ya, dalam paper aslinya ini signal ini adalah leads activity. User yang puas terhadap sebuah produk atau layanan cenderung merespon kepada survei atau memberi penilaian 5 bintang misalnya, gitu ya, atau memberi komentar, gitu ya. Saran, nah walaupun untuk saran ini juga bisa jadi layanan yang jelek gitu ya, dia malah menggerutu gitu ya, malah ranting gitu di media sosial gitu ya. Nah, tapi yang kita lihat di sini adalah ini beberapa atau salah satunya gitu ya dari aktivitas-aktivitas penting yang untuk dipantau. Lalu metriknya apa nih? Salah satunya ada Net Promoter Score ya, gitu. Lalu kemudian ada keluhan pelanggan yang berkurang ya. Nah, sebelum saya di EDTS, sebelumnya saya di Smartfriend, waktu itu mereka mau bikin sebuah produk yang jenisnya MVNO, Mobile Virtual Network Operator ya, kayak Bayunya Telkomsel ya. Nah, namanya Switch waktu itu. Karena saya nggak punya datanya kan, nggak mungkin juga saya nanya-nanya ke Telkomsel gitu ya. Nah, saya pertama cek itu dari customer experience team. Saya pengen tahu gitu ya, keluhannya apa aja sih dengan existing service-nya gitu ya. Karena dari situ saya berusaha menutupi kekurangan itu gitu ya. Jadi nah ini metrik ini untuk di set gitu ya. Kita set sebagai baseline, sebagai angka-angka dasar gitu ya, untuk dijadikan sebagai tolok ukur nantinya gitu ya. Jadi kalau misal di saat awal ada 10 komplain sehari, setelah rilis misalnya dengan perbaikan berkurang sampai 5 misalnya, ada pengurangan 50%, itu bisa dianggap keberhasilan gitu ya. Nah itu hard ya, detailnya nanti saya share juga PDF-nya, jadi bisa dibaca. Ini yang penting ada gambaran ya untuk kriterianya. Pokok bahasan terakhir kita, tapi nggak terakhir juga, maksudnya nggak terakhir dari slide ini, bukan bagian terakhir dari slide ini, adalah business metrics ya, mengenai analisis NABC. NABC, apa sih NABC ini? Framework yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengembangkan peluang bisnis atau ide produk ya. Nah, ini adalah singkatan dari kriterianya ya, need, approach, benefit, dan competition ya. NABC ini dikembangkan oleh Stanford Research Institute di tahun 2004 ya. Saya belajar NABC ini waktu saya di BS. Jadi satu tim, sebenarnya nggak satu tim desain sih, ada beberapa ya perwakilan, beberapa orang dari tim desain belajar mengenai NABC gitu ya, karena salah satu faktor yang penting di bank waktu itu adalah bisnis aspek dari produknya gitu ya. Kita mesti belajar
creating value dari produk, nggak fokus di crafting desainnya gitu ya, karena crafting desain ini setelah sependek pengalaman saya itu mungkin 15% dari keseluruhan pekerjaan. Sisanya mengkomunikasikan, meyakinkan, mempromosikan, ya, gitu. Nah, oke, kita masuk ke kriterianya. NABC ini sebetulnya bergantung kepada business goals, ya. Business goals ini dalam konteks pengembangan produk yang terutama buat bisnis adalah meningkatkan, tadi udah disebut ya, customer satisfaction, kepuasan customer, dan inovasi yang berkelanjutan, ya. Nah, karena untuk meningkatkan customer satisfaction, sebuah produk ini harus memiliki unique value proposition, nilai jual yang unik, ya. Kalau anggap supaya contohnya konkret gitu ya, kalau Gojek ride hailing, apa bedanya sama Grab, gitu ya? Kalau DBS punya Digibank, apa bedanya sama YOBC misalnya, ya? Jadi ini juga yang harus digunakan sebagai metrik untuk supaya kita bisa ada gambaran seperti apa inovasi yang terukur, ya, mengacu kepada user atau customer experience metrics, ya. Dan karena bisnis ini sebetulnya kenapa bisnis berfokus pada customer satisfaction dan continuous innovation gitu ya, karena sebetulnya fokus dari bisnis itu hanya dua, ya. Ini menurut Harvard Business Press, ya, Harvard Business School yang dikemukakan sekitar akhir tahun 60-an. Tujuan bisnis hanya ada dua, saving money atau making money, menghemat uang atau menghasilkan uang, gitu ya. Nah, tapi dijabarkan menjadi beberapa goals yang cukup banyak, ya, cukup ekstensif. Salah duanya ini, customer satisfaction dan continuous innovation, gitu. Karena tanpa pelanggan yang puas dan inovasi, bisnis mati akhirnya, gitu ya. Walaupun layanannya mapan, gitu ya, tapi nggak ada inovasi, ya gitu-gitu aja, gitu ya. Banyak yang lebih maju. Contohnya Nokia, mereka stabil, ya, sampai 2007. Tidak akan ada yang menyangka Nokia bakal kolaps, gitu ya. 2007 tiba-tiba Apple announce iPhone, gitu ya. Nokia masih jumawa. Alah, pemain baru, gitu ya. Android itu kan lalu muncul juga 2009. Akhirnya digerus, kolaps karena Nokia nggak ada inovasi, gitu-gitu doang. Cuma ganti-ganti casing, ya, ganti-ganti kosmetik, mesinnya masih sama aja. Fiturnya gitu-gitu juga, nggak ada inovasi, gitu ya. User base-nya segitu besarnya, nyusut hanya dalam waktu 3 tahun dan kolaps. Oke. Metriknya untuk NABC ini, saya karena sepertinya saya sudah lebih, ya, dari yang dijadwalkan, saya akan ambil salah satunya aja dari setiap kriteria. Misal untuk need, ya, kebutuhan, ini mencakup metriknya mencakup data yang terkait dengan market size-nya, segmen market pelanggan, dan kebutuhan mereka, gitu ya. Misalnya untuk ride hailing, ya, ride hailing ini yang disasar segala segmen usia, hampir semua segmen usia, gitu ya. Tapi seperti apa? Laki-laki, perempuan, gitu ya. Tinggalnya di mana, kelas sosial, kebiasaannya, gitu ya. Nah, itu yang diidentifikasi. Ada teori yang namanya shrinking pool atau kolam yang menyusut, gitu ya. Karena di angka yang paling kecil itulah biasanya kita menemukan niche-nya, targetnya, gitu ya. Kalau dari penelitian pasar. Lalu pendekatan dalam progres pengembangan produk ini, ya, metrik yang berkait dengan tahap pengembangan solusi, ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan teknologi, gitu ya, lalu resource-nya, orangnya ada berapa banyak, gitu ya, metodenya, ya. Kalau dari teknologinya yang mau dipakai ini adalah apakah teknologi baru atau teknologi yang sudah mapan, gitu ya.
Kalau kita bikin produk, apa mau bertaruh dalam tanda kutip dengan menggunakan generative AI misalnya, atau ya udahlah kita pakai user generated content, gitu ya. Lalu kemudian kan kriteria yang berikutnya adalah benefit. Ini yang paling salah satu yang paling penting ya, manfaatnya, proposisi, added value-nya, nilai tambah, metrik yang terkait dengan nilai tambah yang dirasakan, gitu ya. Misal, kalau produk pinjaman online, gitu ya, yang disasar untuk pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro ini kemungkinan mereka juga tidak tersentuh atau tidak banyak yang tersentuh teknologi, gitu ya. Nah, nilai tambahnya seperti apa nih yang cocok buat mereka? Kita nggak cocok bikin produk, gitu ya, nggak cocok bikin produk digital, cocoknya layanan, ada fasilitator datang ke tempat mereka, gitu ya. Nah, itu nilai tambah. Kita bisa survei. Misalnya dari tadi teori shrinking pool tadi di depan, dari 1.000 orang misalnya yang mau menggunakan layanan ini, berapa banyak sih yang setuju dengan menggunakan aplikasi sebagai tools misalnya, dan berapa banyak yang setuju dengan berinteraksi dengan fasilitator untuk memanfaatkan layanan misalnya, gitu ya. Nah, ini metrik ini yang dilihat untuk memvalidasi value added proposition, ya. Yang terakhir adalah competition, ya. Competition ini menganalisis persaingan. Mungkin yang paling umum ada strength, weakness, opportunity, sama threat, ya, gitu ya. SWOT analysis. Ini benefit yang dimiliki kita, ya, strength kita, lalu kelemahan pesaing. Kalau pesaing kita nggak punya X, kita pakai, gitu ya, kita generate itu. Tapi bukan berarti kalau misalnya yang lain cepat, kita lebih cepat, yang lain banyak, kita lebih banyak. Nggak bisa, capek, dan akan membutuhkan effort yang sangat besar, gitu ya. Kalau orang lain banyak, kita lebih banyak, orang lain cepat, kita lebih cepat, nggak bisa. Karena sedikit off topic, salah satu wise word dari tokoh yang saya kagumi, Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan orang yang hebat adalah orang yang bisa mencapai target yang sulit, ya. Tapi yang luar biasa adalah mereka yang bisa bisa mencapai target yang tidak terlihat. Maksudnya thinking out of the box, gitu ya. Thinking out of the box, melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, gitu ya. Apple. Waktu itu sebelum Steve Jobs kembali ke Apple, yang berjaya menguasai pasar adalah IBM dan Microsoft, ya. Nah, mereka terus-menerus mengeluarkan fitur-fitur baru, gitu ya. Jobs melihat ini capek lah kalau kita ngajar mereka terus. IBM bikin feature, Microsoft bikin feature juga. Dia melihat dari sisi yang lain, usability. Makanya campaign-nya di awal tahun 90-an itu adalah think different. Maksudnya, as a company, we should think differently. As user, you should think differently too, gitu kan. Jadi pakainya lebih mudah, gitu ya. Bukan karena fiturnya banyak, tapi karena menyelesaikan kebutuhan, gitu ya. Itu kurang lebih kriteria-kriteria dalam NABC metric, ya. Saya paham ini informasinya cukup banyak, too much to digest, ya, atau too much information. Makanya nanti saya share, dan ini berikutnya ada implementasinya seperti apa, karena tadi itulah potongan-potongannya, ya. Sekarang gimana sih ini implementasinya, ya. Nah, ini sekilas aja, ya. Karena metrik-metrik yang tadi ini digunakan dalam sebuah proses yang cukup komprehensif, ekstensif, ya, dalam sebuah perancangan produk desain. Nah, desain produk ini tujuannya adalah jelas, ya, membuat produk. Nah, produk ini tidak akan terwujud kalau tidak ada user, tidak ada bisnis, dan tidak ada teknologi. Salah satunya nggak ada, pincang, ya. Oke, produk tanpa teknologi ini nggak mungkin diwujudkan, ya, karena bisa jadi ekspektasi fungsinya nggak realistis, gitu ya.
atau masalah dengan kelayakan teknisnya gitu ya. Misal pengen bikin ride hailing gitu ya, tapi di daerah terpencil gimana mau bisa jalan gitu ya, orang-orangnya aja sinyalnya susah gitu kan misalnya. Jadi ya teknologi infrastrukturnya nggak ada. Produk tanpa bisnis nggak akan bisa bertahan ya, karena tidak ada continuity ya, tidak ada keberlanjutan, dan tidak ada ekspansi ya dari perspektif ekonomi. Kan pada akhirnya ya, walaupun secara konotasinya agak buruk, ujung-ujungnya duit gitu ya, tapi ya ini tidak dipungkiri gitu ya, karena kita harus menghasilkan benefit walaupun tidak secara langsung gitu ya. Nah, tapi bisnis aspek ini perlu difikirkan untuk keberlanjutan dari sebuah produk. Sederhananya, apa sih yang bisa bikin user bayar buat produk kita dan layanan kita, gitu ya. Yang ketiga, produk tanpa desain ini pada akhirnya juga tidak akan bisa memuaskan pengguna, karena flow-nya mungkin aneh ya, informasinya aneh di sini susah dipahami ya, informasinya juga kok susah dicari gitu ya, nggak efektif, nggak efisien, tidak intuitif. Tidak intuitif ini tidak sesuai dengan ekspektasi user gitu ya, karena pada saat kita menggunakan aplikasi ya, kita pasti sudah memiliki ekspektasi tertentu. Apalagi sekarang jutaan aplikasi gitu ya. Pada saat kita pakai aplikasi digital banking misalnya, kita sudah ada ekspektasi sebelumnya kita pakai digital banking dari bank tertentu misalnya. Kita expect aplikasi yang baru ini behave similar gitu kan, atau layanan gitu ya, kurang lebih sama gitu ya. Kalau ada ride hailing gitu, ride hailing yang baru kita expect untuk prosesnya, penggunaannya mirip gitu ya. Oke, itu kurang lebih overview-nya. Dan tadi Heart, NABC, lalu acquisition, activation, retention, referral ini implementasinya gimana sih? Kurang lebih seperti ini ya. Jadi tadi daur hidup yang kita bahas di awal ini adalah proses iteratif ya, iteratif dari akuisisi, aktivasi, retensi, referral, lalu revenue. Nah, di dalamnya melibatkan proses desain. Ini saya mengambil contoh 2 aja, karena ada beberapa design framework, nanti sekilas saya akan bahas juga. Yang umum digunakan ada Design Council 4D, British Design Council, atau banyak yang kenal dengan Double Diamond ya. Nah, NABC dan HEART ini dilakukan di tahap awal, di tahap discover gitu ya. Sementara di Stanford Design School Framework ini NABC dan HEART ini dilakukan di tahap akhir, di tahap deliver ya. Nah, jadi implementasinya metrik-metrik tadi ini analisisnya dilakukan di tahap ini ya, dalam sebuah proses desain untuk membentuk produk atau layanan ya. Oke, itu aja pokok bahasannya. Nah, ini sedikit lanjutan aja gitu ya, sedikit lanjutan, barangkali yang ada yang berminat untuk memperdalam gitu ya. Ada aspek, ada subjek user research ya. Ini saya kupas sedikit aja kulitnya. User research ini pada intinya tadi untuk mengetahui kebutuhan user ya. Nah, lalu ada 2 jenis informasi dan 2 jenis research yang dilakukan ya. Yang pertama adalah research kualitatif untuk mendapatkan mendapatkan hasil yang subjektif ya. Ini biasanya riset subjektif ini menangkap opini, kesan gitu ya. Jadi kalau kita tanya apa kesan Anda menggunakan aplikasi ini? Subjektif, karena dari pengguna satu ke pengguna lainnya pasti berbeda ya. Karena ini adalah kesan yang diberikan, bukan atau bisa jadi berdasarkan ekspektasi mereka gitu ya. Jadi bukan fakta terhadap hasil pengukuran ya. Lalu jenis research yang kedua adalah kuantitatif ya. Nah, ini riset objektif yang memberikan fakta terhadap suatu bahasan ya. Misal tadi task sukses ya, itu objektif tuh. User 1 misalnya menyelesaikan tasknya dalam waktu 5 menit. Untuk user 2 6 menit. Selanjutnya ya. Ini ada referensi yang kalau berminat. Lalu berikutnya bahasan lanjutnya adalah design thinking framework ya.
Ini sekumpulan metode yang bentuk kerangka berpikir. Tadi saya sempat singgung juga. Prosesnya non-linear ya, iteratif, kolaboratif, melibatkan tim bisnis, tim teknologi, ya, tim marketing, ya, gitu. Dan ini biasanya menghasilkan prototipe ya untuk diuji, ya. Proses ini juga untuk digunakan untuk memvalidasi asumsi. Ingat tadi ya, assumption is the root of all failure. Asumsi adalah akar kegagalan, ya. Nah, ada macam-macam design thinking framework, ya. Ada British Design Council, ini sekitar tahun 2004, ya. Ada Stanford Design School, ini tahun 2017-an. Ada Hasso-Plattner Institute di tahun 2007, dan yang paling tua, IDEO, di tahun 80-an. Hear, Understand, Create, kalau nggak salah, IDEO, ya. Nah, ini IDEO juga sempat kerja bareng Apple, waktu mereka mau bikin Lisa, ya. Gimana user berinteraksi, ya, gimana engineer membuat feature-featurenya. Ini ada link-linknya, saya nanti share dokumennya juga bisa dibaca lebih lanjut, ya. Oke. Dan yang terakhir, yang bahasanya sangat besar sebetulnya, ini adalah end-to-end product design process. Gabungan dari tadi potongan-potongan kecil itu ya, metric, research, gimana mewujudkan itu menjadi sebuah minimum viable product melalui design thinking process, diselaraskan ya, di alignment dengan Scrum, Agile, ya, ini dengan tim teknologi, dengan tim bisnis, ya, end to end. Ini scope yang sangat besar sebetulnya. Itu aja referensi-referensinya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya ngoceh, ya. Saya kembalikan kepada Idat untuk memandu tahap berikutnya, ya. Terima kasih. Iya, nanti slide-nya di-share, ya. Oke, teman-teman boleh kasih reaction-nya nih. Wih, kasih konfeti, kasih tepuk tangan. Keren nih. Mas, aku cukup amazed loh dengan apa yang Mas sharing hari ini. Aku cukup penuh juga nih. Aku nggak tahu apakah aku bisa baca tulisanku nih tadi, insight yang Mas Fares kasih. Aku juga dapat beberapa insight kayak kata-kata yang baru banget aku pelajari kayak UVP, BMVU, RGO, Cloud Abuser juga banyak banget nih. Jadi thank you banget Mas. Nggak cuman buat peserta doang sih. Aku sebagai MC kayak ini insight baru banget sih buat aku gitu, karena backgroundku kan cuman sekedar UI UX yang cuman sekedar crafting UI doang gitu Mas. Jadi aku belum mendalami produk yang seperti Mas Fares. Jadi ketika aku dapetin tadi beberapa metode tadi yang semua itu yang menurut aku ini masih asing nih. Jadi kayaknya aku tahu nih ke depannya, kayaknya aku harus mempelajari ini ke depannya sih gitu juga. Jadi kayaknya aku bakal banyak pertanyaan, mungkin bakal aku manfaatin di Mas Fares kayaknya punya ADP list juga Mas ya? Betul, ya. Silakan kalau yang pengen ngobrol-ngobrol segala macam soal desain. Dan mungkin dari background slide ini jelas ya, kelihatan hobi saya memancing gitu. Ya, beda. Oke. Tapi karena mumpung lagi ketemu sama Mas Fares itu kan sekarang ya, mungkin aku bakal kasih kesempatan dulu nih ke teman-teman buat nanya langsung ke Mas Fares tentang insight tadi nih. Lagi masak itu Mas? Iya. Iya. Ada saja Mas Bram. Silakan. Oke teman-teman, kalau ada yang mau nanya boleh nanya dulu. Silahkan dipersilahkan, atau ada yang masih mencatat boleh. Oke, ini saya langsung jawab aja ya. Apa gimana nih? Udah ada pertanyaan kah? Iya, ini ada. Iya, oke. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, mungkin aku bakal lebih senang kalau teman-teman on voice biar kita lebih interaktif dua arah gitu. Cuman kalau teman-teman mungkin belum available untuk on mic, nggak apa-apa juga lewat komen. Cuman nanti kalau ada pertanyaan yang di chat atau ada yang raise hand, mungkin aku bakal prioritasin yang raise hand dan on voice ya. Jadi mungkin untuk Kak Ajeng mau coba untuk on voice langsung kah atau lagi belum available nih pertanyaannya? Maaf belum bisa on mic. Oke. Ada tukang bakpao mangkal dekat rumah. Wah. Saya coklat keju 1 dong Kak Ajeng. Langsung aja Mas Fares bisa dijawab yang punyanya Kak Ajeng. Oke ya, sistem usability scale. Ini masih
relevan ya, karena ada banyak cara untuk mengukur usability gitu ya. Salah satunya ini sistem usability scale gitu ya. Jadi itu jawaban singkatnya gitu ya, karena apa yang tadi saya sampaikan itu adalah gambaran umum ya, bahkan bukan panduan ya, ini gambaran umum gitu ya. Karena bisa jadi nggak cocok dengan kondisi tim, nggak cocok dengan situasi pada saat pelaksanaan gitu ya. Jadi tidak semua metode itu harus dilakukan gitu ya. Misalnya yang tadi 4D design process gitu ya. Discover, define, design, deliver harus gitu ya. Dilakukan enggak juga gitu. Karena proses desain yang efektif itu adalah proses desain yang memenuhi kebutuhan tim yang merancangnya dan menyelesaikan masalah usernya gitu ya. Nah kalau ternyata si timnya nggak bisa memenuhi research gitu ya secara ekstensif gitu ya, karena nggak ada orangnya, ya ngapain juga dipaksain. Gitu. Jadi balik ke pertanyaan ini bisa gitu ya. Apalagi kalau misalnya memang dilakukan secara remote gitu ya, kita nggak memungkinkan moderated misalnya dipandu, ya kita kasih kuesionernya gitu ya. Nah, itu jadi masih relevan gitu. Jadi apalagi kalau untuk contoh kasus web belajar online atau kursus online bisa relevan ya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan ini adalah gambaran yang memayungi proses-proses di bawahnya ya, ada matriks-matriks, ada metode-metode yang berbeda. Gitu aja. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau merasa kurang boleh silakan ada pertanyaan lanjutannya. Hai. Sama-sama aja. Oke, Silakan. mungkin wah ini udah ada yang langsung present langsung Kak. Silakan Mas Akbar. Ya, siang Mas Fares. Semoga masih Siang. ya. Ingat dong. Ya, oke. Mungkin aku mau nyambung beberapa obrolan yang pernah kita sempat ngopi beberapa bulan yang lalu ya. Jadi tadi kan sempat di-mention kalau misalnya kita kita dalemin dulu nih kebutuhannya, terus dari segi bisnisnya akan works atau enggak kayak gitu. Nah, sedangkan kita di korporasi kadang buntu ya untuk hal-hal seperti itu karena kita biasanya top to down gitu. Ya. Ada nggak tips pendekatan kita terhadap stakeholders dari Mas Faris nih yang tipenya seperti itu di teman-teman di korporasi bikin sesuatu produk tanpa melalui validasi gitu yang seperti yang Mas Faris sebutinnya sempat mention tadi ya, di samping dengan kita harus memberi pemahaman metode-metode yang atau matriks-matriks yang udah dikasih Mas Faris sampaikan tadi. Nah, terus ada nggak boleh nggak di-share pengalamannya gitu? Mungkin Mas Faris cara handle case seperti kayak gitu tuh kayak gimana gitu. Itu aja Mas Faris, thank you. Oke. Yang sebenarnya pengalaman saya, jawabannya hanya ada dua. Berdasarkan common practice ya, datanya ya. Jadi bagaimana kita meyakinkan mereka. Yang pertama berdasarkan common practice. Common practice ini bisa diyakinkan melalui data ya. Data umum ya, bukan data yang kita mesti generate atau kita mesti acquire dari surveys gitu ya. Yang kedua, memberikan resiko. Memberikan kemungkinan resiko. Karena tadi udah jelas kan, asumsi itu adalah akar kegagalan gitu ya. Biasanya ada second thought nih setelah kita memberikan common practice, datanya dan resiko gitu ya. Dan tapi sayangnya gitu ya, mengenai resiko-resiko ini juga kan nggak terlihat kalau dari contoh konkret. Misalnya mengenai ride hailing gitu ya. Ride hailing nggak pakai survei, kita launch misalnya di daerah terpencil, Ujung Kulon misalnya, gitu ya. Lalu kekeh nih si owner tuh pasti ada lah usernya, ya pasti ada. Tapi berapa banyak itu kita kan nggak tahu gitu kan. Nah, tentunya pada saat kita memulai, kita sudah ada gambaran apa saja yang terlibat kan, gitu kan. Tadi dari need,
ya, approach, benefit, dan competition gitu ya. Kalau dalam contoh kasus ride hailing gitu, kita sudah tentu nanti butuh ridersnya gitu ya. Terus kalau ridersnya ini nggak dapat pelanggan, ada operational cost-nya gitu kan. Operational cost ini tetap harus ditanggung gitu. Kalau kita melihat dari common practice rata-rata gitu, misalnya si riders ini kan dia di-assign, ada yang di-assign secara otomatis oleh sistem gitu ya, ada yang berdasarkan bid gitu ya. Nah ini mana nih yang mau di-handle gitu ya oleh sistem kita? Apa sistemnya udah cukup mapan dan pintar untuk ngasih assignment gitu ya berdasarkan proximity, kedekatan gitu ya antara pelanggan dengan drivernya misalnya, dengan ridersnya. Lalu kita sodorkan juga resikonya kalau nggak si driver ini nggak dapat pelanggan nih dalam 1 hari, operational cost kita masih tetap harus jalan gitu kan. Gitu. Terus ada biaya-biaya lain yang kita mesti cover gitu ya. Jadi pendeknya, lagi-lagi nih disclaimer ya, sependek pengalaman saya, kalau kita menyodorkan data berdasarkan common practice ya, lalu resikonya biasanya mereka ada second thought gitu ya. Mereka mau mendengarkan, oke, kalau gitu propose kamu kayak gimana. Jadi dengan contoh kasus pada saat saya di DBS, salah satu produk yang dikembangkan adalah wealth management. Wealth management ini aplikasi yang digunakan untuk mengatur instrumen keuangannya, saham gitu, terus obligasi, ya surat utang segala macam lah itu yang portofolio yang sangat rumit dan product directornya waktu itu sekaligus product ownernya, business ownernya kekeh untuk memasukkan semacam predictive analysis gitu ya, yang menurut saya sangat rumit gitu ya. Feeling saya karena si usernya ya ini di cross reference dengan user dari wealth dari priority banking itu yang rata-rata juga nasabah dari wealth division itu senior ya, rata-rata umurnya di atas 50, ada sih yang 30, 40, tapi presentasinya dikit. Dan kemampuan kognitif mereka udah menurun jauh gitu ya. Nah, waktu itu saya sodorkan common practice-nya. Kita sebaiknya ngasih informasi yang sederhana, mudah dicerna. Enggak lagi predictive analysis, grafik-grafik yang memusingkan gitu ya. Kita pengen aplikasinya mudah digunakan, bukan mencengangkan gitu ya, mencengangkan tapi nggak bisa dipakai ngapain. Tapi kekeh gitu ya, udah oke. Salah satu caranya, karena kebetulan waktu itu saya punya akses untuk melakukan survei dan research ya, diambillah 10 grup ya, 10 grup yang mewakili segmen-segmen kebiasaan gitu ya, gender gitu ya, lalu kebiasaan pengaturan keuangannya, dan memang hasilnya ternyata ya mengkonfirmasi gut feeling saya gitu. Mereka nggak butuh informasi-informasi yang detail gitu ya, feature-feature yang kompleks. Mereka sebetulnya cuma pengen tahu growth dari uang yang mereka simpan itu berapa persen sih gitu, resikonya berapa persen. Jadi cukup nampilin beberapa angka big numbers di depan, nggak perlu menampilkan tren, nggak perlu ngasih suggestive investment. Itu nice to have lah, itu kalau perlu bisa ditampilkan, bukan berarti dihilangkan. Ada konsep yang namanya gradual complexity dan gradual improvement. Jangan karena ada fiturnya semuanya ditampilkan gitu ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah ngeliat meme-nya Microsoft Word ya, karena fiturnya banyak banget, toolbar-nya ditampilin semua jadi 3/4 layar penuh karena toolbar-nya Microsoft Word gitu ya. Dibandingkan secara kontras dengan Apple Pages gitu ya, toolbar-nya cuma satu, write gitu kan, font, pilih ukuran. Moral of the story-nya, kalau kita dihadapkan dengan masalah yang kompleks,
seringkali solusi yang paling sederhana adalah solusi yang efektif biasanya ya. Sependek pengalaman saya, disclaimer lagi. Gitu. Jadi jawabannya common practice dengan data, yang kedua sodorkan resikonya. Gitu Mas Akbar. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan case yang Mas Akbar hadapi ya, karena lagi-lagi case yang kita hadapi masing-masing kan pasti unik ya, environment-nya juga unik gitu ya. Tapi mudah-mudahan membantu. Thank Itu you, Mas aja Faris. Mas Akbar. Sama-sama. Silakan. Oke, Barangkali. ya teman-teman. Yang ada pertanyaan boleh raise hand, guys. Oke, sepertinya belum ada pertanyaan. Oke. Ini belum ada karena bingung atau gimana ya? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan aku yang nanya sih Mas kalau gitu. Oke, Mas, mungkin Mas boleh coba confirm atau koreksi juga kalau misalnya cara pikirku juga salah Mas ya. Sekarang aku lagi ada di posisi sih baru crafting di UI UX aja gitu. Jadi buat desain tuh ya sekedar base-nya aja yang ada hasil riset, ke user dan bikin UI-nya gitu kan ya. Nah, terus aku baru belajar juga tadi beberapa yang kayak NNBC, Pirate Final, Matrix sama Hard tadi gitu. Nah, jadi yang pengen aku tanyain itu apakah untuk sekarang yang case aku tadi hanya sekedar crafting UI UX perlu pelajari itu juga, atau yang ranah tadi Mas Faris itu ceritakan itu udah ada di ranah PM, atau kita sebagai UI UX sebaiknya juga pelajari akan hal itu, atau itu sebagai peningkatan karir ketika teman-teman UI UX mau melebar ke product design gitu sih Mas. Boleh dikonfirm atau diluruskan lagi sih biar aku lebih tahu ke depannya pelajari ini gitu. Oke, ini jawabannya agak panjang. Jawabannya agak panjang karena ini melibatkan sebentar ya. Aduh, sampai agak lupa. Gini, kita desainer adalah problem solver, ya. Nah, sebagai problem solver, kita punya jenjang dari cakupan tanggung jawab, ya. Nah, berdasarkan cakupan tanggung jawabnya, desainer sebagai problem solver ini ada 3. Ada lead, ada senior, ada key contributor. Ya. Lead ini biasanya kalau di perusahaan-perusahaan atau institusi ini mereka yang memegang titel chief design atau head of design. Mereka adalah lead. Ya. Lalu senior ini bisa jadi design manager, principal designer, gitu ya. Lalu key contributor adalah mereka yang self-titled UI designer, product designer, UX researcher, gitu ya. Nah, apa kaitannya? Berdasarkan cakupan tanggung jawab ini, seorang lead tugasnya adalah mengidentifikasi masalah-masalah, ya, dan tantangan-tantangan, dan mencari solusi-solusinya, ya, mencari alternatif-alternatif pendekatannya. Lalu kalau sudah diketemukan, ini didiskusikanlah dengan para senior, supaya para senior ini kemudian memberi prioritas, ya, memilih juga, ya, dari masalah-masalah tersebut yang teridentifikasi, karena kan pasti terbatasi oleh waktu, resource, ya, tenaga, dan selanjutnya dipilih dari situ, ya, dari 100, 10 misalnya, gitu ya. Nah, lalu dari solusi-solusi pendekatannya dipilih juga, karena bisa jadi tadi kaitannya dengan teknologi, ya. Ada yang, wah ini sih teknologinya masih teknologi baru, kita belum bisa nih, kita masih belum belajar, kita bisanya pakai teknologi yang udah mapan, yang udah ada, gitu. Nah, sudah dipilih challenge-nya yang mana, gitu, isunya yang mana, solusi yang mana, diserahkanlah ini untuk diimplementasikan oleh para key contributor untuk mengimplementasikan, ya. Jadi misalnya penyederhanaannya, ada isu penurunan dalam user acquisition nih. Ini kenapa tiba-tiba user acquisition-nya menurun gitu ya? Oh, ternyata dilihat dari komplain, ini registrasinya susah banget gitu ya. Ribet, 10 langkah gitu ya.
wah ketahuan tuh ya, oh ini ternyata user susah gitu, terus bisa jadi ada kendala teknis. Lalu dipikirkanlah gitu ya oleh para lead ini, kira-kira solusinya apa nih? Misalnya dengan single sign on tadi kan contohnya gitu ya, atau misalnya automatic detection number pakai ada teknologi gitu ya yang namanya header enrichment. Header enrichment ini mendeteksi nomor yang terpasang di sebuah device gitu ya. Tapi ternyata misalnya timnya, wah developer kita belum belajar tuh header enrichment, udahlah kita pakai single sign on aja. Oke, putuskan pakai single sign on. Flow-nya gimana? Bikin tahapannya, journey-nya. Journey ini kemudian diserahkan kepada yang junior ya dengan key contributor. Tolong dibikinin dong wireframe-nya, hi-fi-nya, jadilah gitu ya. Nah, kaitannya tadi dengan pertanyaannya, seorang desainer, seorang problem solver yang efektif itu memiliki T-shape personality, huruf T ya. Garis yang horizontal ini mewakili luasnya pemahaman ya, luasnya luasnya wawasan dan pengetahuan. Sementara garis vertikal mewakili kedalaman pemahaman ya. Jadi yang efektif ya, yang banyak dicari desainer yang paham research. Desainer yang bisa mengkonversi desainnya menjadi prototype ya. Desainer yang mengerti mentransformasi desainnya menjadi kode. Ya, desainer yang paham bisnis. Sekarang produk desainer ini oversupply, ya, oversupply, ribuan, mungkin jutaan, ya. Setiap bulan ada berapa orang, ada berapa ratus orang yang lulus dari bootcamp. Apa yang membedakan? Gitu. Itu tadi T-shape. Apalagi kalau misalnya sampai bisa ditambah kaki yang kedua, interpersonal sama leadership. Gitu. Ya, jadi punya pemahaman yang luas, punya perspektif ilmu yang luas, punya expertise, dan punya kemampuan memimpin. Ya, wah itu udah lengkap. Gitu. Jadi jawabannya perlu dipelajari ya, gitu ya. Dan ini apa, ada perdebatan yang panjang. Should designer learns to code? Should developer learn to design? Itu udah bukan pertanyaan harusnya. Ya belajar aja gitu. Dan alhamdulillah yang saya alami, saya dulu engineer yang kemudian belajar desain, belajar sedikit-sedikit aspek bisnis, belajar product management, gitu ya. Jadi by practice, bukan by education, gitu ya. Karena background saya engineering, belajar desain, tapi practicing-nya product management, lalu kemudian ini sedikit-sedikit di bisnis. Jadi akhirnya lengkap, all round designer gitu ya. Jadi untuk kebutuhan saya merasa skill set yang saya miliki cukup gitu ya. Gitu. Dan itu juga yang harus dicari gitu ya. Ini tanpa maksud bilang menyombong gitu ya. Ini yang perlu dipahami gitu ya. Bahwa seorang problem solver ini harus memiliki wawasan yang luas. Jangan kekeh, apalagi fanatik gitu ya. Pakai 4D design proses, pakai IDEO. Karena karena problem solver yang baik adalah yang tahu ke plus minus, pros and cons dari beberapa metode yang disediakan, gitu ya. Jadi jawabannya perlu, Idat ya, kalau sebagai UI designer perlu belajar supaya kita berkomunikasi dengan baik dengan product manager, gitu ya. Tahu apa yang mereka butuhkan, membantu pekerjaan mereka jadi lebih mudah gitu ya. Dulu waktu saya masih jadi graphical user interface engineer, ya saya buatkan itu spesifikasi komponennya, dan jangan dibayangkan kayak Figma sekarang ya. Saya dulu bikin komponen visual itu kode langsung gitu ya. Ada C++, ada C# gitu ya. Kemudian Delphi. Itu spesifikasinya sampai interaksinya saya buatkan. Jadi pada saat engineer pakai, mereka udah enak banget gitu ya. Jadi dan itu juga yang membuat kita diterima di berbagai lingkungan gitu ya. Diterima di berbagai lingkungan ini both technically and
personally gitu ya. Jadi bisa diterima, enak, masuk kemana-mana juga, ngobrolnya nyambung gitu. Engineer ngomong apa kita tahu, gitu ya, nyambunginnya. PM ngomong apa kita tahu nyambunginnya. Tim bisnis ngomong apa kita ada gambaran juga, gitu. Tapi ini butuh waktu juga kan. Setidaknya ada roadmap, ya ada roadmap yang ingin dicapai, gitu. Gitu jawabannya Idat. Maaf kalau terlalu terlalu luas gitu, tapi kurang lebih gambarnya seperti itu. Saya nggak ingin hanya menjawab spesifik supaya ada gambar secara keseluruhan gitu. Jadi karena itu juga yang bikin bahasanya jadi melebar gitu ya. Karena kalau saya hanya membahas matriks tapi nggak tahu di mana dipakainya, percuma juga gitu kan. Kayak misalnya ada yang nanya, Mas, saya pengen makan ikan. Saya bilang, ya udah mancing aja. Nih, pancingnya. Nggak ngasih tahu di mana tempatnya, gimana caranya gitu. Ya kan? Percuma saya ngasih pancingan gitu. Jadi, tapi dengan perspektifnya. Jadi, apa yang disebut sebagai holistik, ya, menyeluruh. Pandangannya menyeluruh. Oke, silakan, Konita. Sebenarnya lebih mau nanya, mau curhat dan mungkin Silakan. pengakuan dosa kali ya. Jadi saya ini kan ya pokoknya kerja di perusahaan yang baru lah. Jadi belum aplikasinya ini bahkan belum launch gitu ya, Mas. Apa ya? Jadi terus gini, saya tuh masuknya itu cenderung telat masuk lah gitu. Jadi saya ini menggantikan desainer sebelumnya gitu. Ya. Nah, waktu saya itu cenderung mepet gitu Mas untuk bikin untuk membuat ini dan membuat aplikasinya gitu ya, end to end gitu. Jadi the stakeholder-nya juga mungkin nggak terlalu aware tentang UX ini gitu ya. Jadi mungkin saya sendiri nggak dikasih banyak waktu untuk research kayak gitu. Jadi yang saya lakukan di sini rata-rata by assumption dan benchmarking gitu yang saya lakukan. Terus misalnya dari stakeholder propose fitur baru yang belum ada di aplikasi yang lainnya, saya juga nanti akan benchmark. Misalnya contohnya mungkin nggak bisa dibocorin di sini, tapi kayak contohnya misalnya tampilannya itu nanti akan seperti kalender lah gitu. User tuh akan milih kayak gitu. Nah saya itu benchmark ke misalnya Google Calendar misalnya, atau dan kayak schedule gitulah, mungkin gitulah cara saya mendesain gitu. Nah kira-kira dari Mas Fares sendiri pernah nggak ya ngalamin dan bagaimana solusinya? Kayak gitu sih mungkin Mas. Oke, sebetulnya pertanyaannya mirip ya, kalau boleh saya sederhanakan. Jadi mengerjakan hanya berdasarkan asumsi, gitu ya? Iya, dan benchmarking juga sih Mas. Gitu kali ya. Okay. Iya, pengalaman saya juga sempat sih gitu ya. Dulu ini saya share kemarin sih, kalau nggak salah, bentar ya, supaya kelihatan juga ya. Siapa lagi? Bentar ya, supaya kelihatan juga contohnya ya, asumsi. Jadi singkatnya, saya sempat non-perm gitu ya untuk sebuah perusahaan yang membuat aplikasi untuk DJ, ya. Jadi itu saya hanya berdasarkan asumsi tadi ya, benchmark gitu ya, benchmark, dan sebenarnya benchmark juga itu lebih karena kesukaan saya. Sudah bisa terlihatkah screen saya? Kelihatan Mas. Oke. Nah ini aplikasinya ya. Aplikasi ini digunakan oleh DJ ya di club, di night club kayak gitu. Waktu itu saya buat dengan jenis yang lebih tactile ya.
interface-nya mungkin semacam inilah ya. Jadi banyak gradien, tombol-tombolnya lebih kelihatan nyata ya, ada tekstur gitu ya. Asumsi saya inilah yang cocok untuk produk itu yang waktu itu saya buat gitu ya. Saya cuma benchmarking aja gitu kan, mana yang kelihatannya bagus gitu ya. Dan ini ya sekitar 14 tahun lalu lah. Survei kecil-kecilan gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah saya bikin gagal total gitu ya, gagal total karena kata kliennya, bukan, ini jauh banget dari yang mereka bayangkan gitu ya. Kenapa lu nggak nanya-nanya dulu gitu kan gitu ya. Why didn't you ask before in advance gitu ya. Karena requirement mereka adalah DJ ini kan kerja di tempat gelap gitu ya. Mesti kontrasnya tinggi gitu ya. Makanya akhirnya interface-nya seperti ini, flat semua gitu ya, karena gradien itu sama sekali nggak kelihatan gitu ya. Mereka nggak peduli dengan visual yang keren gitu ya. Yang penting kontras gitu ya, kelihatan bagian-bagian mana, kontrol-kontrol mana yang bisa mereka berinteraksi gitu ya. Jadi jawabannya ya pernah, dan itu salah satu kesalahan paling fatal yang pernah saya lakukan dengan hanya melakukan benchmarking gitu ya, benchmarking tanpa proper user research. Proper user research ini bisa jadi sesederhana mengirimkan kuesioner online gitu ya, lewat WhatsApp, lewat Twitter, lewat apapun lah gitu ya. Yang terpenting ada insight dari calon pengguna gitu ya. Dan kalau nggak ada waktu ya best practice, common practice, best practice semacam gimana interface guideline-nya ya, Apple, material design-nya Google, metro design-nya Microsoft, masih banyak ya. Jadi ya kalau kita nggak punya waktu, dan saya yakin banyak di antara kita juga sekarang pun saya sering nggak punya waktu untuk tim saya pun sering nggak punya waktu, ya udahlah gitu, kita pakai yang common practice gitu ya, common practice kayak gitu, dan kita kasih tahu resikonya gitu ya. Kita mengadopsi ini, asumsinya pola interaksi seperti ini cukup familiar dengan user cukup familiar dengan pola interaksi semacam itu gitu ya. Kalau ternyata enggak, ya kalian udah tahu resikonya, kegagalannya seperti apa gitu ya. Kalau ternyata user banyak akhirnya nggak ngerti atau misalnya nggak jadi beli gitu ya karena mereka nggak ngerti cara pakainya, mereka udah tahu resikonya gitu. Jadi overall itu sih tadi yang jawabannya kurang lebih mirip ya dengan Mas Akbar tadi. Kasih common practice, kasih datanya, service yang mirip ini ada berapa, mereka melakukan interaksi seperti ini, polanya seperti apa, resikonya apa, gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan menjawab. Ya Mas, ya cukup menjawab sih Mas. Oke. Oke. Sebenarnya ada lagi boleh nggak ya? Silakan. Aduh udah ini ya. Sedikit satu aja. Gak apa-apa. Mungkin, aduh apa ya? Tadi kan sempat yang hard tadi ya. Ada sempat nyinggung, ada yang apa goals, signal dan matrix. Nah, kayak itu tuh untuk menunjukkan apa ya, kayak tingkat keberhasilan apa ya berdasarkan penilaian user gitu ya Mas, maksudnya Mas? Iya betul. Nah, kita coba balik lagi ya. Tadi itu sempat disinggung kayak contohnya ada yang jadi mungkin tingkat kepuasannya lebih meningkat dari sebelumnya gitu ya. Ya. Nah kalau dari aplikasi yang baru nih yang belum rilis gitu kan, terus dia baru rilis, itu adakah persentasenya misalkan dari berapa pengguna tingkat kepuasannya berapa? Nah itu ada nggak ya misalnya tolak ukurnya tersendiri gitu? Jadi kalau misalnya sekian berarti sudah misalnya dikatakan ini berhasil gitu. Oke. Ini ada istilah yang namanya sebetulnya kontradiktif ya.
educated guess. Kalau educated nggak akan guess gitu kan, karena maksudnya ini adalah tebakan yang berdasarkan oke lah sedikit ada aspek ilmiahnya gitu ya. Nah, hard ini disusun berdasarkan kebutuhan user, ya. Fokusnya jadi itu, kebutuhan user. Misal, aplikasi digital banking. Salah satu kebutuhan user yang utama dalam menggunakan aplikasi digital banking adalah transfer uang misalnya, ya. Kalau nggak ada fasilitas itu, nggak ada lah si aplikasi digital banking, ya. Nggak bisa disebut aplikasi digital banking. Itu adalah core feature-nya dari digital banking. Transfer dan misalnya bayar tagihan. Dua lah, gitu ya, supaya ada gambarannya. Kalau kita baru rilis, ya, user base-nya belum besar, kita belum bisa menilai kepuasan, karena tadi kan disebutkan kepuasan ini perlu dipantau dalam jangka panjang, ya setidaknya 3 bulan gitu ya, atau 6 bulan. Karena kepuasan ini tidak hanya sekedar interaksi, tapi kan overall system performance, overall platform performance gitu ya. Waktu yang dibutuhkan oleh aplikasi untuk memproses permintaan dari dan ke server, jaringan, ya, banyak hal yang mempengaruhi quality of service gitu ya. Nah, kembali kepada tadi contohnya, karena aplikasi digital banking ini banyak yang kebutuhan umumnya user adalah mentransfer uang dan membayar tagihan, 2 feature itu yang ditinjau gitu ya. Nah, dikaitkan dengan task success gitu ya. Kalau dari daily active user ada 1.000 orang yang pakai feature ini dan 950 orang berhasil, ya, bisa dianggap ini sesuai, ya, sudah memenuhi kebutuhan. Nah, walaupun ini tidak berkorelasi secara langsung, tapi biasanya user yang terpenuhi kebutuhannya satisfied, terpuaskan, gitu ya. Jadi kalau happiness kalau NPS belum kelihatan, tapi kalau kita sudah bisa melihat bahwa produk yang kita buat ini memenuhi kebutuhan, bisa dianggap user puas, gitu. Walaupun ya itu sebetulnya asumsi kan, tapi asumsi yang berdasarkan metrik keberhasilan tadi, task success gitu. Kalau misalnya dalam waktu setelah rilis 1 bulan misalnya atau 2 minggu misalnya ya, dari 10.000 atau 100.000 user, di minggu kedua churn-nya atau user yang enggak menggunakan lagi atau uninstall apapun berkurangnya sedikit, nah itu bisa dianggap task success-nya persentasenya tinggi, mereka merasa terpuaskan dengan feature atau nilai tambah dari produk gitu ya. Ini baru kan ada kriteria ya, signal. Ini baru menunjukkan sinyal-sinyal, wah ini kayaknya si user happy nih, gitu ya. Karena walaupun misalnya belum ngasih rating 5 bintang, belum ngasih pujian, wah keren banget aplikasinya, bla 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 bla, tapi rate dari task success tinggi. Ini task success ini yang secara relatif mudah dipantau, tapi sebetulnya paling kompleks untuk di track ya, dijejaki gitu ya, karena banyak sekali kriterianya. Karena kaitannya dengan tadi kemampuan kognitif user ya, memproses informasi gitu, dan informasi ini ya ada prioritasnya, ada strukturnya gitu. Jadi bahasanya cukup panjang kalau mengenai informasi. Tapi kembali ke tadi pertanyaannya, bisa dilihat dari situ gitu ya. Kalau belum ada NPS score yang kelihatan, gimana cara melihat happiness gitu ya, karena tujuannya adalah ya ini kan, pengguna merasa produk menyenangkan, bermanfaat dan mudah digunakan. Bermanfaat itu kalau fiturnya berjalan dengan baik ya kan, kaitannya dengan pengguna menyelesaikan keperluannya dengan cepat dan mudah gitu kan. Itu ease of use with high usability rate gitu. Jadi menyelesaikan tugasnya secepat mungkin, seefisien mungkin,
dan kembali menggunakan waktu itu dalam frekuensi waktu tertentu gitu ya, misalnya balik lagi setelah 1 minggu atau bahkan harian gitu ya, gitu. Mudah-mudahan Oke, jawab ya Kak. sangat menjawab Mas. Ya, Terima kasih banyak Mas sama-sama Fares. ya. Oke, Mas, karena kita udah lewat jam juga nih, jam 11.45 juga, mau diudahin aja atau satu kesempatan penanya terakhir mungkin Mas? Minta Boleh konsennya Mas. silakan. Boleh silakan. Saya masih ada waktu sampai jam 12. Oke, 15 menit lagi berarti lah ya. Oke, teman-teman, tapi sebelum pertanyaan terakhir aku pengen infoin aja, nanti aku minta tolong untuk isi form feedback, bakal nanti aku share di grup WhatsApp yang announce linknya ya. Terus juga aku minta tolong dong, mungkin foto bareng sekarang aja kali ya, mumpung juga masih ramai, atau di akhir aja Mas ya, menurut Mas Fares gimana? Boleh, boleh. Sekarang aja. Oke teman-teman, yuk kita on cam dulu, kita dokumentasikan. Kita, yuk on cam. Yuk on cam semua. Mas Konita, Mbak Konita, Mas Gilang, Mas Akbar, yang lain boleh on cam yuk. Ya, ganteng-ganteng semua. Oke, nggak ada mau on cam lagi ke guys? Punten, nggak bisa on cam. Oke, aman. Oke, Mas Akbar, mantap. Ada on cam lagi kah? Oke, aku izin untuk screenshot dokumentasi guys ya. Oke, udah. Ya. Oke, kita lanjut ke penanya terakhir. Silahkan untuk penanya terakhir dipersilahkan kalau ada penanya terakhir. Ya teman-teman, boleh Tanya nggak? ingin mengungkapkan sesuatu kan ya. Nah, boleh. Senyum terus. Sepertinya nggak ada nih. Aku mau nanya dong. Oh, boleh. Lagi. Sebenarnya lebih ke apa ya? Tadi kan dijelasin sempat disinggung sama Mas Fares ya, di akhir itu ada design thinking method gitu ya. Dan ada banyak gitu. Nah, setahu saya dulu gitu ya, ikutan bootcamp gitu ya. Yang saya tahu gitu ya, design thinking dan double diamond ini berbeda gitu. Walaupun sebenarnya ketika saya terapkan gitu ya, sama aja gitu. Hanya si double diamond ini lebih ada gambarnya lah gitu kan, ada divergent, convergent gitu, lebih jelas aja. Nah, jadi sebenarnya gimana? Apakah ada kesalahpahaman gitu? Iya, kesalahpahaman. Iya, jelas. Design thinking itu adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir, ya. Itu adalah kerangka berpikir. Di dalamnya ada banyak metode, ya. Ada banyak metode. Bentar, saya sambil balik lagi. Karena itu tadi ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tim, ya. Karena ada yang nggak bisa lengkap ya mengikuti prosesnya ya, setiap tahapnya gitu ya. Jadi design thinking ini frameworknya secara spesifik inilah sekumpulan metode yang membentuk kerangka berpikir. Jadi bukan membandingkan design thinking dan double diamond, bukan. Design thinking itu ada metodenya di dalamnya. British Council nih ya, yang double diamond, ada Stanford School gitu ya, ada Hasso-Plattner Institute, ada IDEO. Sebetulnya yang paling tua tuh ya, cikal bakalnya ini British Design Council ya. Ini British Design Council ini pertama kali dibentuk oleh Winston Churchill. Ada yang tahu Winston Churchill? Perdana Menteri Inggris ya, tahun 40-an ya, 40-an. Tugas pertamanya Design Council ini apa? Memulihkan ekonomi setelah Perang Dunia II. Nah, proses berpikir mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal design thinking. Ya. Nah, terus berevolusi, baru tahun 2004
diformalkan lah. Makanya saya masukkan itunya ya, hyperlinknya. Jadi bisa dicek gitu ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah relay. Sebetulnya saya merelay informasi gitu ya, merelay informasi. Hanya meneruskan. Balik lagi ke design thinking tadi. Jadi design thinking itu adalah pemikiran, kerangka berpikir. Di dalamnya ada banyak metode. Salah satunya, salah empatnya ini Double Diamond dari British Design Council gitu ya. Ada Stanford School. Hasso-Plattner ini sebetulnya spin-off dari Stanford School gitu ya. Jadi ini metode yang sebetulnya mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Tapi yang cukup komprehensif itu Design Council gitu ya. Karena kalau IDEO kan hear, create, test. Gitu kan, hear ini understanding gitu ya. Create ini kita actual design-nya, develop gitu ya. Lalu test. Ya memang simpel sih, cuman kadang ada kesulitan menyelaraskan dengan proses lain di dalam organisasi. Karena kita kerja kan nggak sendiri kan. Tim desain ini selalu berinteraksi dengan engineering dan bisnis. Gimana kita bisa menyelaraskan kalau prosesnya aja nggak bisa dipahami oleh tim lain gitu ya. Jadi banyak misalignment, banyak miskomunikasi gitu. Nah, sependek pengalaman saya, Design Council 4D inilah yang cukup bisa dipahami ya oleh orang non design, karena sebetulnya balik tadi kepada role kita sebagai problem solver, kita mesti menyederhanakan masalah, kita mesti bisa mengkomunikasikan ide pendekatan kita kepada orang-orang non design. Jadi nggak perlu pakai jargon-jargon UX lah gitu ya, nggak perlu pakai istilah-istilah yang orang bikin berkernyit gitu ya, mengernyitkan dahi. Justru lagi-lagi sebenarnya pengalaman saya, mereka-mereka yang PhD ya, profesor-profesor desain menyampaikan solusi itu dengan bahasa yang sangat mudah, dengan bahasa yang sangat membumi gitu. Karena mereka bisa menyesuaikan cara berpikir gitu kan ya, dengan audiensnya, dengan usernya gitu ya. Nah, jadi balik lagi kepada jawabannya, design thinking dan double diamond itu bukan untuk dibandingkan gitu. Design thinking ini adalah kerangka berpikir, sementara double diamond adalah satu dari sekian banyak metode perancangan produk atau layanan gitu ya. Nah, ada macam-macam. Nah, silakan nanti dipelajari ya. Ada bisa dibuka sendiri tuh link-linknya gitu ya. Ada Hasso-Plattner, ada IDEO, ada design thinking prosesnya Smarzo ya. Ada punyanya Design Council. Gitu Konita. Oke, thank you Mas sudah mencerahkan, klarifikasi juga gitu. Karena selama ini suka ditanya pakai design thinking atau double diamond ya. Oh ternyata sama ya. Ternyata double diamond itu hanya metode dari design thinking framework ini gitu ya. Mereka itu dua hal yang berbeda. Mereka itu design thinking dan double diamond itu hal yang berbeda dan tidak bisa dibandingkan. Gitu. Itu sama seperti nanya ya, makan apa bedanya makan pakai tangan sama makan sayur. Lah beda kan itu juga. Nggak nyambung ya. Satu metodenya gitu kan, yang satu apa yang dimakannya gitu kan. Betul. Mestinya yang ditanyakan apa bedanya makan pakai tangan dan makan pakai sendok. Betul. Kan? Iya. Gitu. Jadi beda, itu topik bahasan yang berbeda gitu ya. Design thinking adalah kerangka berpikir. Double diamond 4D adalah metode gitu. Metode ya ini ada beberapa yang dipakai. Gitu, Anita. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir yang sekaligus nutup acara. Jadi terima kasih banget buat Mas Fares, insight-nya hari ini, materinya benar-benar insightful banget. Khususnya buat aku juga. Jadi tahulah untuk roadmap dan journey ke depannya bakal ngapain juga gitu kan. Ada yang raise hand, Bram? Silakan. Gimana Mas Bram?
Kayaknya kepencet ini. Salah pencet. Oke. Maunya dia reaction kayaknya. Yuk reaction guys. Oke. Mungkin penutup aku kasih kesempatan Mas Fares mau ngasih kalimat terakhir pesan buat teman-teman, atau kasih kalau ada pertanyaan lanjutan boleh ke LinkedIn kah atau ke ADP list kah, mungkin promosiin Mas Fares gitu sih. Oke, Boleh. Ya kalau misalnya ada yang tertarik untuk berdiskusi ya, bertukar pengalaman, karena lagi-lagi dalam konteks kita sebagai problem solver, kita nggak pernah selesai belajar, ya kan? Gitu. Dalam keyakinan saya, belajar itu adalah salah satu ibadah, menuntut ilmu sampai akhir hayat, ya. Gitu. Dan kita belajar itu tidak hanya kepada yang lebih tua, belajar kepada yang lebih muda. Makanya ini terima kasih banyak ya, Fikar, Tania, Idat ya sudah mengundang saya supaya bisa connect nih sama desainer-desainer yang lebih muda ya. Desainer lebih muda ini karena lagi-lagi dari tadi tokoh yang saya sangat kagumi ya, Ali bin Abi Thalib, hormatlah kepada yang lebih tua karena kita belajar dari pengalamannya. Sayangilah yang lebih muda karena dari yang muda kita akan membutuhkan bantuan gitu ya. Jadi ya itulah yang saya anut lah gitu, yang saya pahami gitu ya. Dari yang muda-muda saya pasti butuh bantuan, saya butuh perspektif baru gitu ya. Dan kalau pesannya tadi jangan berhenti belajar gitu ya, karena silakan mau curhat banyak galau boleh, iya, karena pilih saya juga kadang-kadang sesinya setengah jam itu curhat, sisanya baru ngebahas. Anyway, Idigras, itu jadi jangan pernah berhenti belajar, klise ya, jangan pernah berhenti belajar, karena ya itu tadi kaitannya dengan T-shape personality ya, kita mesti selalu memperluas perspektif, memperluas wawasan, memperdalam ilmu pengetahuan ya. Sampai sekarang saya pun selalu menemukan hal-hal baru gitu ya, dari teman-teman ya, dari Tania ya, dari teman-teman di kantor juga gitu ya, dari Fikar waktu itu juga banyak belajar hal yang baru. Terima kasih banyak. Itu aja dari saya. One siap. Oke. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Fix Heroes nih ya. Sukses komunitasnya. Jangan kapok mengundang saya. Ini mudah-mudahan ada sesi lagi nanti ya gitu ya. Saya ingin sekali ada follow up-nya gitu ya, terkoneksi dengan desainer-desainer muda. Itu aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf, pasti ada salah gitu ya. Bukan kalau ada salah, pasti ada salah. Karena ya kesempurnaan hanya milik yang kuasa lah. Asik. Oke, thank you Mas Fares. Thank you teman-teman yang udah hadir juga. See you the next event ya. Thank you semua. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Thank you Mas Fares. Thank you. Sama-sama. Ya. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Amin. Sampai ketemu lain waktu ya. Ya, jangan kapok ya kalau kita undang Mas Fares. Ya, saya pamit. Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Thank you. Thank you teman-teman yang udah hadir. See you the next event ya. Oke, Zoom. Thank you, Dad. Oke, ini rekamannya tinggal matiin aja kan ya? Nah, tinggal matiin aja, nanti rekamannya ada. Biasanya yang di invite dapat email.